Tidak lupa membeli kupat. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di podcast 154. Dengan saya Nadira Nursita dan ditemani oleh narasumber saya yaitu pembina pramuka dari Pangkalan SMP Plus Nurul Mutakin, yaitu Kang Sahrul Sidik. Halo. Halo. Apa kabar Kang? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sehat. Oke, kesibukannya akhir-akhir ini ngapain aja Kang? Untuk ditanya kesibukan sih, kesibukannya seperti biasa melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari seperti bekerja di tenaga administrasi sekolah, bekerja di SMP Plus Nurul Mutakin dan kegiatan aktivitas pembinaan pramuka di SMP Plus Nurul Mutakin. Oke, sibuk banget ya? Ya, dibilang sibuk, dibilang enggak ya menyibukkan diri aja. Oke, di podcast kali ini kita bakal ngebahas seputar kegiatan pramuka di Pangkalan SMP Plus Nurul Mutakin. Ya. Oke, lanjut buat pertanyaan pertama. Pramuka Pangkalan SMP Plus Nurul Mutakin ini salah satu eskul yang tentunya banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan apa aja sih Kang yang dilakuin akhir-akhir ini? Oke, untuk kegiatan pramuka Pangkalan SMP Plus Nurul Mutakin akhir-akhir ini sedang banyak-banyaknya, apalagi di bulan Agustus kemarin ada beberapa kegiatan yang berbenturan seperti kegiatan peringatan Hari Pramuka yang ke-63, terus kegiatan lomba yang diadakan oleh tingkat Kuartiranting Kecamatan Cisurupan, ada juga kegiatan seleksi Pramuka Garuda yang diadakan oleh Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Garut. Jadi akhir-akhir ini banyak sekali kegiatan yang berbenturan. Belum lagi kegiatan rutin seperti latihan mingguan, bulanan, dan juga kegiatan tahunan seperti perkemahan dan juga yang lainnya. Itu kegiatan akhir-akhir ini. Banyak juga. Ya. Untuk pertanyaan kedua, biasanya pramuka di sekolah kita selalu ada kegiatan mingguan. Biasanya yang saya tahu kegiatan hari Jumat dan hari Sabtu. Itu biasanya diisi kegiatan apa aja? Ya. Kebetulan untuk jadwal kegiatan pramuka di SMP Plus Nurul Mutakin ini dibagi dua, yaitu hari Jumat dan hari Sabtu. Dan informasi juga, kebetulan di pramuka itu ada 3 model yang harus dipelajari atau diterapkan di sekolah, khususnya buat sekolah yang sudah menjalankan kurikulum Merdeka ataupun kurikulum 2013. Ada 3 model, yang pertama ada model blok, yang kedua ada model aktualisasi, yang terakhir ada model reguler. Nah, bedanya yang pramuka blok ini, model blok ini dilaksanakan oleh seluruh siswa pada kegiatan MPLS di pembukaan tahun ajaran baru. Terus yang kegiatan aktualisasi ini yang sering kita lakukan pada hari Sabtu, yaitu bisa disebut dengan ekstrakurikuler wajib gerakan pramuka atau kepramukaan. Ekstrakurikuler wajib kepramukaan ini diawasi oleh kepala sekolah sebagai Mabigus dan dilaksanakan oleh pembina juga guru-guru yang ada di SMP Plus Nurul Mutakin. Yang ketiga, itu ada kegiatan model pramuka reguler yang biasanya dilakukan setiap hari Jumat oleh anggota pramuka, yang itu sifatnya sukarela. Siapapun yang mau gabung di gerakan pramuka, siswa-siswa SMP Plus Nurul Mutakin itu latihan rutinnya itu hari Jumat. Nah itu, jadi untuk hari Jumat kegiatan pramuka model reguler dan kegiatan di hari Sabtu itu diisi dengan kegiatan model yang aktualisasi, juga kegiatan bloknya yang nanti akan ditutup sama kegiatan perkemahan. Itu. Yang hari Jumat itu yang kepramukaan, yang ikut pramuka. Ya, yang ikut regulernya saja, yang sukarela mau jadi anggota pramuka yang aktif gitu. Lanjut ke pertanyaan. Tentunya kegiatan pramuka juga banyak menorehkan prestasi yang membanggakan. Ya. Prestasi apa aja tuh Kang kalau boleh tahu diraih oleh pramuka? Oke. Jadi kita mengenal gerakan pramuka terlebih dahulu mungkin ya. Untuk gerakan pramuka itu sendiri, gerakan pramuka itu adalah organisasinya. Terus ada istilahnya pramuka, yaitu anggotanya. Jadi orang yang ikut organisasi gerakan pramuka disebutlah pramuka.
Dan ilmu yang dipelajari di gerakan pramuka itu biasanya disebut kepramukaan. Kembali lagi ke tujuan utama gerakan pramuka, yaitu pendidikan karakter. Jadi prestasi yang mungkin bisa dibilang prestasi oleh saya pribadi, nggak tahu pembina-pembina yang lain di luar sana seperti apa. Cuman untuk saya pribadi, prestasi yang diukir oleh peserta didik di gerakan pramuka adalah ketika anggota pramuka itu berhasil mengembangkan karakternya menjadi seorang pramuka yang dapat mengaplikasikan Trisatya dan juga Dasadharma. Masalah trofi, masalah medali dan juga kejuaraan itu hanya bonus dari proses latihan membangun karakter bagi anggota pramuka itu sendiri. Gitu. Oke, berarti cukup banyak juga mungkin ya prestasi pramuka. Ya, terakhir kemarin kita ikut lomba Tekpram dan alhamdulillah kita mendapatkan 4 trofi atau 4 piala yang bisa kita bawa pulang ke SMP Plus Nurul Mutakin. Trofinya itu ada juara 2 LBB Tongkat Putra, ada juara 2 Sandi Berantai, dan juga IPP IPU masih di juara 2, dan itu adalah proses dari latihan gitu. Proses latihan yang ditutup dengan kegiatan perlombaan gitu. Oke, untuk pertanyaan keempat, tentunya pasti ada proses latihan yang dilalui menjadikan pramuka Pangkalan SMP Plus Nurul Mutakin kemarin menorehkan beberapa prestasi. Ya. Latihan yang dilakukan itu seperti apa untuk anak-anak pramuka di sekolah kita? Oke, selain latihan rutin yang dilaksanakan setiap hari Jumat berkaitan dengan menghadapi kegiatan perlombaan seperti yang kemarin itu yang diadakan oleh tingkat Kuarti Ranting, anggota kita itu komitmen untuk mempelajari apa yang dilombakan atau materi lomba itu 2 minggu atau bahkan 3 minggu ke belakang sebelum pelaksanaan dimulai, dan mereka berkomitmen untuk latihan setiap hari selama 2 jam. Jadi sepulang sekolah mereka latihan terlebih dahulu selama 2 jam untuk mempelajari materi perlombaan seperti LBB Tongkat, terus ada Sandi Berantai, ada pioneering juga, terus ada IPP IPU. Itu proses latihan yang dilaksanakan oleh teman-teman kita. Ada juga yang mungkin hari Minggu ketika mereka harusnya libur bermain di rumah istirahat gitu, tapi mereka meluangkan waktu untuk latihan, dan itulah hasilnya gitu. Kita bisa membawa pulang 4 trofi yang mungkin cukup membanggakan untuk saya pribadi sebagai pembinanya dan untuk anak-anak sebagai pengalaman gitu. Oke, ini ada pertanyaan, selain pramuka itu aktif di sekolah, pramuka juga aktif di luar sekolah. Ya. Seperti ada yang disebut pasbara. Kegiatan pasbara itu seperti apa, Kang? Oke, kegiatan pasbara ya. Jadi setiap tahun Gerakan Pramuka memperingati Hari Pramukanya, tepatnya pada tanggal 14 Agustus. Jadi di tingkat Kuarti Ranting Kecamatan Cisurupan itu mengadakan yang namanya Diklat Pasbara atau Diklat Petugas Upacara Hari Pramuka. Nah, Pasbara ini adalah pasukan petugas upacara di Hari Pramuka yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus. Jadi mereka dilatih, dididik dari berbulan-bulan ke belakang, kurang lebih 8 bulan. Mereka melalui proses diklat yang cukup panjang. Yang pertama diawali dengan proses seleksi dari bulan Februari, terus memasuki latihan inti di bulan Juni, Juli, dan sampailah di bulan Agustus itu ada pengukuhan menjadi petugas upacara yang biasa disebut dengan pasbara. Nah, jadi di tanggal 14 Agustus mereka itu bertugas untuk melakukan upacara pengibaran bendera merah putih, dan salah satunya dari SMP Plus Nurul Mutakin kita berhasil mengirimkan 5 anggota kemarin. 5 anggota itu 1 putra dan 4 putri. Ada yang bertugas sebagai MC di upacara pengibaran, terus ada yang bertugas sebagai pemimpin pasukan, ada yang bertugas sebagai pengiring juga, dan masih banyak yang lainnya. Dan tentunya melalui proses yang panjang, alhamdulillah kemarin
Pasbara 14 Kecamatan Surupan berhasil dan sukses mengibarkan bendera merah putih di alun-alun Kecamatan Cisurupan dengan sempurna lah. Seperti itu untuk kegiatan Pasbara kemarin. Di pramuka itu ada tingkatan-tingkatan seperti tingkatan siaga, ada ramu, rakit, terap. Kalau boleh tahu bisa dijelaskan mengenai tingkatan pramuka dan maksud dari tingkatan itu apa? Oke, baik. Jadi ketika anggota pramuka atau pramuka itu sendiri ada yang namanya golongan, ada yang namanya tingkatan. Ada dua itu. Yang pertama tadi disebutkan bahwa ada golongan. Golongan ini dikelompokkan anggota pramuka yang berdasarkan usia. Jadi golongan yang pertama itu ada golongan siaga. Golongan siaga itu yang usianya 7 sampai 10 tahun. Buat adik-adik yang mungkin yang masih SD kelas 1 sampai kelas 3 atau kelas 2 lah gitu, 10 tahun. Dan di dalam golongan siaga ini ada tingkatannya. Di dalam golongan siaga ada 3 tingkatan. Ada siaga mula, ada siaga bantu, ada siaga tata. Nah, ada golongan yang berdasarkan usia tadi, ada juga tingkatannya gitu. Terus juga yang selanjutnya ada golongan penggalang. Golongan penggalang ini yang usianya 11 sampai 15 tahun. Nah, ini teman-teman yang bersekolah di SMP Plus Nurul Mutakin inilah gitu ya, yang masuk anggota golongan penggalang yang usianya 11 sampai 15 tahun. Dan di golongan penggalang ini juga ada 3 tingkatan sama. Yang pertama ada penggalang ramu, ada penggalang rakit, ada penggalang terap gitu. Terus golongan selanjutnya kakak-kakak kalian yang sudah lulus dari SMP Plus Nurul Muntakin ini biasanya 16 tahun nih, udah mulai remaja. Nah, itu biasanya disebut dengan golongan penegak. Golongan penegak ini yang berusia 16 sampai 20 tahun. Bahkan ketika lulus sekolah tingkat SMA pun bisa jadi masih usia penegak gitu. Dan di penegak ini ada 2 tingkatan. Yang pertama ada penegak bantara, yang kedua ada penegak laksana. Nah, golongan terakhir di peserta didik itu ada golongan pandega yang usianya 21 sampai 25 tahun. Usia pandega ini biasanya anggotanya sudah berada di perguruan tinggi atau di perkuliahan, yang mau masih aktif di gerakan pramuka, masih mau memandu, masih bisa tuh aktif, yang di kampusnya ada pramuka bisa ikut kegiatan pramuka di kampusnya gitu. Terus selanjutnya, golongan selanjutnya itu biasa disebut dengan pembina, dan pembina pun harus melalui proses kursus nantinya kalau mau jadi pembina pramuka. Nah, gitu. Dan ada filosofinya loh untuk siaga. Untuk siaga filosofinya itu kalau nggak salah di penyiagaan sebelum kemerdekaan Indonesia dulu. Penyiagaan ini difilosofikan sebagai munculnya organisasi Budi Utomo dulu. Jadi belajar dari sejarah, maka dinamailah golongan paling bawah itu adalah siaga yang usianya 7 sampai 10 tahun tadi. Terus filosofi penggalang itu menggalang dan difilosofikan dengan kegiatan atau dengan peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Untuk terakhir atau yang kedua terakhir itu penegak. Penegak itu filosofinya adalah Hari Kemerdekaan. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia menegakkan kemerdekaan bagi bangsa ini, yaitu 17 Agustus 1945. Dan pandega itu memandegai atau memprakarsai pembangunan. Itu filosofi dari setiap golongan peserta didik yang ada di gerakan. Selanjutnya, terus ada yang namanya Pramuka Garuda. Saya kurang tahu nih Kang mengenai Pramuka Garuda itu kayak gimana. Oke. Untuk Pramuka Garuda, dari setiap tingkatan yang tadi saya sebutkan, ada tingkatan yang paling terakhir nih dari setiap golongan. Ada yang namanya Pramuka Garuda. Jadi yang mau mendapatkan penghargaan Pramuka Garuda ini harus sampai dulu di tingkatan terakhir di setiap golongannya. Kalau di siaga berarti harus siaga tata.
Kalau di penggalang harus penggalang terap, kalau di penegak harus penegak laksana, dan di pandega harus sudah dilantik jadi pandeganya. Barulah ketika kuartir cabang setingkat dengan kabupaten itu membuka pendaftaran untuk seleksi Pramuka Garuda, maka peserta didik itu bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan penghargaan Pramuka Garuda itu. Pramuka Garuda itu mungkin menjadi tingkatan terakhir di setiap golongannya, dan di setiap golongan di peserta didik itu ada Pramuka Garuda. Dari siaga, penggalang, penegak, pandega itu ada Pramuka Garuda. Oke. Kalau untuk pertanyaan selanjutnya, di pramuka tentunya banyak hal yang harus dikuasai, seperti contohnya berkemah. Apakah wajib bagi anak pramuka untuk berkemah? Dari maksud tujuan berkemah itu apa? Jadi untuk anggota pramuka itu tidak wajib untuk berkemah, tapi kuranglah rasanya ketika seorang anggota gerakan pramuka belum merasakan perkemahan. Jadi perkemahan ini untuk mengaplikasikan hasil latihan rutin yang setiap hari Jumat atau setiap hari Sabtu ini dilaksanakan di sekolah. Setiap hari Jumat kita belajar tentang survival, kita belajar tentang pioneering, sandis mapur, morse, dan juga yang lainnya. Nah, di perkemahan inilah gitu, diaplikasikan hasil latihan rutin tersebut. Belajar masak, belajar memanage waktu, belajar yang lainnya lah. Banyak hal yang dipelajari di pramuka, dan di perkemahan itulah diterapkan hasil dari latihan rutin ini. Gitu. Berarti semua itu bakal dilakuin di perkemahan ya, di perkemahan itu dilakuin dari pertama masak, buat pioneering tiang bendera kah, atau meja makan kah, rak sepatu, dan yang lainnya, mendirikan tenda, berkemah, bertahan hidup di alam terbuka kan. Kalau perkemahan kan biasanya di alam terbuka. Itu diaplikasikan semua hasil latihan rutin itu. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, kegiatan pramuka yang mendekati apa aja tuh? Oke, kegiatan pramuka khususnya di SMP Plus Nurul Mutakin ya. Kegiatan pramuka yang dekat-dekat ini kita akan melaksanakan Riser Scout Camp yang keempat di tahun 2024 ini, dan ada yang berbeda di perkemahan tahun ini karena pesertanya itu biasanya kan tingkatannya itu satu tingkat kelas 8, dan untuk tahun ini itu bakalan digabungkan sama adik-adik kita kelas 7. Jadi bakalan lebih seru lah intinya. Ada kurang lebih 200 peserta yang akan hadir di RSC keempat ini. Nanti ditunggu konten selanjutnya nih dari podcast ini. Gitu. Ada juga kegiatan di bulan Oktober nanti kita akan mengadakan musyawarah Dewan Penggalang. Itu untuk mengganti kepengurusan yang sudah naik di kelas 9 biar mereka fokus belajar gitu ya. Sebentar lagi mau lulus, dan digantikan oleh adik-adik mereka yang siap untuk mengarungi organisasi gerakan pramuka selanjutnya. Gitu. Itulah dua kegiatan yang deket-deket ini. Kira-kira untuk perkemahan itu diperkirakan tanggal dan tuh. Terus untuk waktunya akhir Oktober, kalau enggak awal November lah, kira-kira di minggu-minggu itu. Yang terakhir nih Kang. Ya. Perasaan Akang selama menjadi pembina pramuka di SMP Plus Nurul Mutakin itu gimana sih? Oke. Perasaan saya bergabung di SMP Plus Nurul Mutakin itu dari 2017. Pertama dulu hanya menjadi pembantu pembina di sini. Ketika itu ada kegiatan kejuaraan lomba pramuka di SMK Negeri 9 Garut kalau nggak salah. Ya, di SMK Negeri 9 Garut itu saya membantu pembina dulu di sini, dan alhamdulillah mendapatkan juara umum dulu. Nah, untuk perasaan, ketika ditanya perasaan, banyak hal yang harus saya syukuri ketika saya dipercaya menjadi pembina pramuka. Yang pertama itu mungkin saya harus terus belajar untuk meningkatkan apa ya? Apa? 2000 years later. Berkontribusi ya. Saya
saya harus terus belajar untuk bisa memaksimalkan kontribusi saya kepada SMP Plus Nurul Mutakin, mungkin salah satunya lewat gerakan pramuka, dan alhamdulillahnya juga saya masih bisa dipercaya di gerakan pramuka SMP Plus Nurul Mutakin ini untuk menjadi pembina putra di sini ya, dan pembina putrinya ada Kak Naila Zulfa Fauzia. Gitu. Tidak terasa waktu kita sudah ada di penghujung acara nih. Terima kasih untuk Kang Sahrul yang sudah hadir di podcast kali ini. Oke, sebelum ditutup, quote untuk kita nih Kang. Oke, untuk quotes-nya mungkin apa ya? Oh, ini aja. Tetap hidup untuk bermanfaat buat orang lain. Dan sebelum ditutup nih ya, sebelum ditutup, saya ada pantun nih. Orang yang salah, balikan nih, Lim. Oke, sebelum ditutup, saya ada pantun nih. Orang yang salah harus dihukum. Biar adil buat semua kaum. Saya ucapkan assalamualaikum, anak pramuka harus selalu. Salam. Oke, mungkin sekian podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.